我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Udah siap kanjut dengan perjalanan Xiaoyan? Sebelum itu Mimin mau ngucapin terima kasih untuk nama-nama berikut ini. Buat kalian yang mungkin mau lempar kopi, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kuilah. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang baru saja menembus Dodi bintang 3. Setelah turun, King Haoran pun segera tertawa dan berjalan menuju ke arah Xiaoyan. Ia segera menepuk pundak Xiaoyan dengan berat dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berbakat. Mungkin tidak ada orang di seluruh benua yang telah menerima ribuan petir tanpa terluka seperti Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoqi yang masih khawatir. Xiaoyan pun segera berjalan menuju ke arah Xiaoqi sambil tersenyum. Melihat Xiaoyan yang mendekat, wajah kecil dari Xiaoqi pun tiba-tiba memerah. Mungkin ia tidak merasakan apa-apa pada awalnya, namun pada saat ini secara tidak sadar ia telah mengembangkan kasih sayang untuk Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berkata kepada Xiaoqi agar ia jangan khawatir karena Xiaoyan baik-baik saja. Setelah itu ia pun kembali menoleh ke arah King Haoran dan bertanya bagaimana kabar klan Xiao saat ini. King Haoran pun tersenyum dan berkata bahwa orang-orangnya telah mengendalikan situasi. Pada saat ini klan Xiao tidak lagi memiliki permasalahan. Selain itu pada saat ini kesengsaraan kaisar yang dihadapi Xiaoyan telah berlalu. Oleh karena itu pada saat ini saatnya bagi mereka untuk pergi ke klan Xiao. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya meminta tolong kepada King Haoran untuk merahasiakan fakta bahwa Xiaoyan memiliki darah ras iblis. Xiaoyan menyadari bahwa fakta ketika Xiaoyan memiliki 2 darah pada saat yang bersamaan itu benar-benar terlalu menakutkan. Menanggapi permintaan Xiaoyan, King Haoran pun segera berkata agar Xiaoyan tidak perlu khawatir. Akhirnya mereka semua pun segera kembali masuk ke dalam aula. Pada saat ini ada satu inti sihir bintang 6 yang belum diserap sepenuhnya oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menyimpan inti sihir bintang 6 ini ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu King Haoran pun segera berkata agar mereka segera pergi menuju ke klan Xiao. Ia pun segera melambaikan jubah di lengan bajunya dan celas terbuka di aula. King Haoran pun segera masuk diikuti dengan Xiaoyan, Xiaoqi dan King Mu'er di belakang. Sementara itu di sisi lain di klan Xiao pada saat ini Xiaoli, Xiaolong dan banyak anggota dari klan Xiao telah diselamatkan dan dirawat. Pada saat ini kehidupan mereka benar-benar tidak lagi dalam bahaya. Sementara itu pria berjubah hitam yang berada di sana juga merasa tidak sabar menunggu kehadiran tetua dari klan Iblis Darah. Ia pun segera bertanya mengapa tetua dari klan Iblis Darah masih belum datang ke sini. Tetua kedua dari klan Iblis Darah pada saat ini tidak menanggapi pertanyaan tersebut sama sekali. Ia hanya memejamkan matanya dan bermeditasi. Tak lama setelah itu, tiba-tiba tawa hangat segera terdengar di seluruh klan Xiao. Di atas klan Xiao celah di ruang terbuka dan 4 sosok perlahan muncul. Tawa tersebut ternyata bersumber dari King Haoran. Melihat King Haoran yang muncul, pria parubaya itu pun seketika cemberut. Namun pada saat ini semua orang yang tadinya sombong benar-benar menjadi lebih hormat dan memberikan hormat kepada King Haoran. Sementara itu di langit 4 sosok pun segera turun. Begitu mereka turun, Xiaoqi yang mendarat di tanah pun langsung berlari menuju pusat dari klan Xiao. Pada saat ini ia benar-benar khawatir dengan kakeknya dan tidak sabar untuk melihat Xiaoli. Sementara itu King Haoran memandang pria paruh baya yang berjubah hitam yang memberikan hormat kepadanya. Ia pun segera melambaikan tangannya dan memerintahkan untuk pergi. Selain itu jangan ganggu King Haoran di masa depan atau jika tidak maka ia tidak akan segan-segan. Bersamaan dengan perkataannya tersebut cahaya berdarah segera muncul di tangan King Haoran. Token iblis darah segera muncul di tangannya dikelilingi oleh jejak energi darah. Token tersebut memancarkan aura yang sangat kuat dan 3 karakter besar segera muncul. Tulisan token iblis darah menonjol secara mencolok membuat semua orang tercengang. Ketika pria parubaya berjubah hitam melihat token di tangan King Haoran, tubuhnya pun seketika terjekut. Ia pun segera membungkuk dan menggertakkan giginya karena ketakutan.
Setelah itu pria parubaya berjubah hitam pun segera melambaikan tangannya dan berteriak keras ketika ia memerintahkan semua orang. Ia memerintahkan semua anggotanya untuk segera pergi dan tidak mengganggu klan Xiao. Sebuah celah seketika muncul di depan pria parubaya berjubah hitam. Sementara itu di sisi lain wajah Xiaoyan membeku melihat adegan ini seolah-olah ia mengingat sesuatu. Xiaoyan pun buru-buru berteriak memerintahkan mereka untuk menunggu. Mendengar teriakan dari Xiaoyan, King Haoran pun segera menjentikan jarinya dengan keras di udara dan celah angkasa tersebut pun segera menghilang. Xiaoyan pun berkata dengan dingin bahwa semua orang bisa pergi, tetapi Xiaoyong dan Yiying tetap tinggal di sini. Xiaoyong dan Yiying yang berdiri di antara kerumunan klan Yimo juga seketika menjadi terkejut. Ekspresi mereka benar-benar berubah dan dipenuhi dengan kepanikan. Sementara pria parubaya berjubah hitam sedikit mengerutkan keningnya dan tidak mengatakan apa-apa. Ia segera menatap lurus ke arah King Haoran karena selama King Haoran tidak memberi perintah, maka tidak akan ada yang bisa menahannya untuk pergi. Menyadari hal tersebut, King Haoran pun mengangkat kelapanya dan klan iblis darah segera menarik Xiaoyong dan Yiying keluar. Pria parubaya berbaju hitam pun seketika menatapnya dengan dingin. Sementara itu Xiaoyan segera berjalan dan seketika menghadap ke arah Yiying. Xiaoyan pun segera bertanya apakah Yiying mengingat ketika Xiaoyan pertama kali datang ke dataran dan Yiying memimpin orang untuk menyergap Xiaoyan. Dari manakah Yiying mendapatkan berita tentang kedatangan Xiaoyan ke daratan? Tubuh Yiying pun seketika bergetar dengan matanya yang berputar dan menolak untuk berbicara. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun sedikit marah dan aura Dodi bintang 3 Xiaoyan segera dikeluarkan. Xiaoyan segera berteriak memerintahkan Yiying untuk mengatakannya. Akhirnya Yiying pun ketakutan dengan aura dari Xiaoyan dan buru-buru mengatakannya. Ia berkata bahwa Xiaoyong lah yang mengungkapkannya. Pada saat ini Yiying benar-benar takut dengan kekuatan milik Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun terus bertanya mengapa Xiaoyong mengungkapkannya kepadanya. Wajah Yiying pun berubah ungu dan ia buru-buru menjawab bahwa Xiaoyong sebenarnya adalah anggota sekte iblis Imo miliknya sejak lama. Xiaoyan pun lanjut bertanya apa tujuannya untuk menangkap Xiaoyan. Bagaimana Yiying tahu bahwa Xiaoyan memiliki api surgawi? Jangan bilang ini juga dikatakan oleh Xiaoyong kepadanya. Yiying pun tiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung setelah mendengar banyaknya pertanyaan dari Xiaoyan. Ia pun segera menoleh untuk melihat ke arah pria parubaya berbaju hitam. Wajah pria parubaya berjubah hitam itu pun seketika membeku dan tiba-tiba ia menampar Yiying dengan keras. Dengan telapak tangannya yang besar, Yiying pun langsung meledak menjadi kabut berdarah. Situasi ini benar-benar terjadi dengan tiba-tiba dan tidak ada yang bisa bereaksi. King Haoran pun segera pulih dan menatap ke arah pria parubaya dengan sangat marah. King Haoran menyadari dengan jelas bahwa pria parubaya berjubah hitam ini membunuh orang untuk membungkamnya. Tapi pada saat ini King Haoran benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu Xiaoyan juga terkejut dan segera menatap ke arah pria berjubah hitam dengan penuh amarah di matanya. Setelah itu mata Xiaoyan pun segera beralih menuju ke arah Xiaoyong. Pada saat ini kaki Xiaoyong benar-benar lemas ketika ia melihat Yiying yang meledak menjadi kabut darah. Bersamaan dengan itu Xiaoli pun datang mendekat dengan didukung oleh Xiaoqi. Xiaolong, Xiao Wutian dan sesepuh lainnya pun segera mengikuti di belakangnya. Xiaoyan pun segera bertanya dengan ekspresi muram kepada Xiaoyong. Xiaoyan bertanya apalagi yang harus Xiaoyong katakan. Simbol keluarga klan Xiao tiba-tiba muncul di dahi Xiaoyan dan kekuatan yang sangat kuat yang tak terlihat segera membungkus Xiaoyong. Tubuh Xiaoyong pada saat ini segera menjadi terdistorsi. Sementara itu Xiaoyong yang terikat oleh kekuatan tak terlihat ini benar-benar sangat kesakitan. Xiaoyong pun memohon kepada Xiaoyan untuk jangan membunuhnya. Ia akan memberikan api surgawi miliknya kepada Xiaoyan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, ia pun segera menatap ke arah Xiao Wutian sebagai bentuk permintaan bantuan. Xiao Wutian memandang ke arah Xiaoyong dan matanya memancarkan aliran kemarahan pada saat ini. Xiao Wutian pun segera berkata karena Xiaoyong telah mengkhianati keluarga dan bersedia menjadi mata-mata, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Api langit Xiaoyong adalah milik keluarga dan Xiaoyong pada saat ini benar-benar pantas mati. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pun segera menggenggam tangannya dan Xiaoyong seketika menjerit diperas oleh kekuatan yang tak terlihat dan meledak menjadi kabut darah.
Kabut berdarah pun berangsur-angsur menghilang dan sekelompok api merah menyala berkedip-kedip dan melayang di udara. Xiaoyan memandangi nyala api di depannya dan warna berapi-api melintas di matanya. Xiaoli pun segera berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan mengambil api surgawi ini. Ini adalah api surgawi peledak bumi yang menempati peringkat ke-23 dalam daftar api surgawi. Xiaoyan telah berkontribusi untuk menyelamatkan keluarga Xiao pada saat ini dan ini adalah hadiah untuk Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan bergumam peringkat ke-23 meskipun sedikit lebih rendah, namun itu tidak buruk. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan nyala api itu segera melompat ke tangan Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan hati-hati memperhatikan api surgawi ini. Sementara itu King Haoran menoleh dan berteriak dengan marah pada pria parubaya berjubah hitam di depannya. Ia memerintahkan semua orang termasuk sekte iblis Imo untuk segera pergi. Setelah itu Xiaoli pun segera membawa klan Xiao dan yang lainnya ke arah King Haoran dan klan iblis darah. Xiaoli segera menangkupkan tinjunya membungkuk dan berterima kasih atas kebaikan dari Kaisar Iblis. King Haoran pun buru-buru melangkah maju dan mendukung sosok Xiaoli yang membungkuk. King Haoran segera berkata tidak perlu bersikap sopan seperti ini kepadanya. Xiaoli pun tetap memaksa untuk memberikan penghormatan kepada Kaisar Iblis. Setelah berdiri tegak, Xiaoli pun segera berbicara kepada King Haoran. Xiaoli pun mengajak Kaisar Iblis untuk pindah ke aula dan berbincang-bincang. King Haoran pun segera menjawab dengan sopan bahwa ada sesuatu yang masih ia perlu lakukan. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar tidak bisa untuk berkunjung. King Haoran menyadari bahwa ras manusia dan ras iblis adalah kekuatan yang berlawanan. Jika ia tinggal di klan Xiao untuk waktu yang lama, maka itu tidak akan menguntungkan klan Xiao. Akhirnya King Haoran pun segera berjalan ke sisi Xiaoyan dan menepuk bahunya sebelum akhirnya berkata sambil tertawa lebar. King Haoran segera berkata bahwa ia akan pergi terlebih dahulu. Jika Xiaoyan membutuhkan sesuatu, maka Xiaoyan bisa pergi ke kota iblis untuk mencarinya. Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada kakak King. Akhirnya King Haoran, King Muer, dan semua anggota dari klan iblis darah segera pergi dari sana. Setelah perpisahan ini, ekspresi yang tak terlukiskan muncul di wajah King Muer ketika ia menatap ke arah Xiaoyan. Akhirnya semua anggota dari klan iblis darah pun perlahan menghilang setelah mereka semua memasuki celah. Sementara itu Xiaoyan segera berbalik dan menatap ke arah Xiaoli dengan rasa syukur yang tak terbatas di dalam hatinya. Jika bukan karena perencanaan cermat dan penyelamatan putus asa dari Xiaoli dan Xiaolong kali ini, Xiaoyan mungkin sudah jatuh ke tangan roh-roh jahat yang berada di luaran sana. Rasa sedih pada saat ini benar-benar memenuhi hati Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menghampiri Xiaoli dan berlutut untuk berterima kasih kepadanya. Sebelum Xiaoyan bisa berlutut, Xiaoli pun bergegas maju. Ia pun segera menahan Xiaoyan yang hendak berlutut, tetapi sosoknya masih sedikit tidak stabil. Ia pun segera berkata bahwa ia benar-benar senang melihat Xiaoyan kembali dengan selamat. Sementara itu di sisi lain, Xiao Tian berjalan dengan rasa bersalah di wajahnya. Ia memikirkan bagaimana dirinya hampir menghancurkan seluruh keluarga karena keegoisannya. Xiao Tian benar-benar merasa malu dan berkata kepada Xiaoyan dan Xiaoli pada saat ini. Xiao Tian segera berkata bahwa ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ia pun segera mengakui kesalahannya karena lebih mengutamakan keegoisannya. Setelah berbicara, ekspresi Xiao Tian pun menjadi rileks dan batu di hatinya akhirnya disingkirkan. Sementara itu Xiaoyan buru-buru mengangkat tubuhnya dan dengan hormat segera berkata kepada Xiao Tian. Xiaoyan berkata bahwa semuanya sudah berakhir. Selain itu tetua keempat juga telah ditipu oleh Xiaoyong. Oleh karena itu pada saat ini jangan salahkan dirinya sendiri. Sementara itu di sisi lain Xiaolong pun segera menemui Xiaoyan dan Xiaoqi. Xiaolong pun segera bertanya kepada Xiaoqi apakah Xiaoyan memperlakukannya dengan buruk selama ini. Xiaoqi pun seketika menjadi sangat bingung dan bertanya-tanya mengapa kakek Xiaolong tiba-tiba bertanya seperti ini. Ia pun akhirnya berkata bahwa Xiaoyan sangat baik kepadanya selama ini. Menanggapi hal itu Xiaolong pun segera tertawa dan bertanya lalu mengapa Xiaoqi masih perawan.
Wajah kecil Xiaoqi pun seketika memerah karena malu sebelum akhirnya ia menoleh dan berlari ke arah Xiaoli. Sementara itu Xiaoyan yang juga mendengar pertanyaan tersebut benar-benar merasa malu pada saat ini. Xiaolong pun segera berteriak kepada Xiaoli sambil tertawa, sepertinya mereka harus menyelesaikan urusan kedua orang ini secepat mungkin. Xiaoli pun tertawa dan berkata kepada semua orang. Ia berteriak bahwa semua orang tentu tidak tahu bahwa sebelum keluarga Xiao diserang, tetua ketiga dan Xiaoli membuat keputusan untuk menikahkan Xiaoyan dan Xiaoqi. Pada saat ini krisis keluarga sudah berakhir. Kebetulan sebulan setelah ini merupakan hari keberuntungan bagi langit dan bumi. Xiaoli berpikir mereka harus melakukan pernikahan dan pesta yang besar. Mata semua anggota klan yang berada di sana yang tak terhitung jumlahnya pun pada saat ini tercengang. Ekspresi mereka benar-benar bercampur dengan desahan dan kegembiraan. Desahan itu jelas datang dari para fans yang mengidolakan Xiaoqi. Sementara itu sisanya benar-benar bergembira karena mereka berpikir dua orang jenius benar-benar digabungkan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tidak menolak keputusan dari Xiaoli. Xiaoli sudah menjadi leluhurnya dan ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Xiaoyan. Selain itu, Xiaoqi adalah wanita yang luar biasa, oleh karena itu tentu saja Xiaoyan tidak punya alasan untuk menolak. Namun pada saat ini ia hanya memikirkan Suner dan Cailin yang berada di benua Dodi. Masih inget lu? Sementara itu di sisi lain Xiaoli benar-benar tertawa terbahak-bahak dan sangat gembira. Ia pun segera menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya wajahnya berubah menjadi terkejut. Di sisi lain Xiaolong yang melihat Xiaoli terkejut, ia pun ikut terkejut. Sama-sama terkejut anjing. Sementara itu melihat Xiaoli dan Xiaolong yang terkejut semua klan. Sementara itu melihat Xiaoli dan Xiaolong yang terkejut, semua anggota klan pun ikut terkejut. Semua orang pun segera menatap ke arah yang Xiaoli lihat dan itu adalah Xiaoyan. Tak lama setelah itu Xiaoli pun segera bertanya dengan ragu tentang kekuatan Xiaoyan. Sementara itu Xiaolong segera menghampiri Xiaoyan dan menekankan tangannya dengan berat ke bahu Xiaoyan. Kekuatan spiritualnya langsung dilepaskan dan ia langsung bisa merasakan aura Xiaoyan. Xiaolong pun seketika menyadari kekuatan Xiaoyan yang berada di bintang 3 Dodi. Xiaolong pun segera memecah suasana dengan sedikit bercanda. Ia berkata peningkatan Xiaoyan ini benar-benar cukup cepat, oleh karena itu tunggu mereka para orang tua. Mendengar hal tersebut seluruh klan pun seketika meledak dalam kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiaolong pun segera berteriak bahwa aura Xiaoyan ini benar-benar Dodi bintang 3. Semua orang benar-benar terjekut karena dalam waktu kurang dari 1 tahun Xiaoyan benar-benar melesat ke Dodi bintang 3. Pertumbuhan seperti itu adalah tingkat yang mungkin sangat langka di seluruh benua Dodi. Tak lama setelah itu Xiaoli pun mematahkan keterkejutan semua orang dengan terbatuk. Ia segera berkata dengan keras bahwa Xiaoyan secara resmi akan menjadi anggota klan mereka mulai hari ini dan seterusnya. Upacara naturalisasi juga akan dicabut. Pada saat ini apakah para tetua tidak keberatan dengan keputusan ini? Semua tetua pun saling memandang dan mengangguk satu demi satu. Kekuatan Xiaoyan ini bahkan telah melampaui beberapa tetua. Semua aksi Xiaoyan di benua Dodi juga ini telah diakui oleh para tetua ini. Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan selama ini benar-benar begitu luar binasa dan memsepona. Jika Xiaoyan tidak dibiarkan bergabung dengan klan secepat mungkin, maka Xiaoyan ini pasti akan direbut oleh klan lainnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Wutian berdiri dan berkata kepada Xiaoli dan para tetua. Ia berkata bahwa sekarang Xiaoyan telah menjadi anggota klan yang dinaturalisasi. Menurut aturan klan Xiao, semua Dodi bintang 3 akan diterima di pertemuan para tetua. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan harus menjadi tetua baru dari klan Xiao. Xiaoli pun tertawa dan berkata bahwa klan Xiao telah menambahkan seorang tetua baru. Xiaoyan adalah tetua termuda dalam sejarah klan Xiao yang pernah ada. Xiaoli pun segera merangkul Xiaoyan dan berkata izinkan ia memperkenalkan Xiaoyan kepada para tetua. Xiaoyan pun hanya bisa nyengir kuda dan mengikuti kemauan dari Xiaoli.
Setelah selesai perkenalan, Xiaoli pun menepuk bahu Xiaoyan dan berkata dengan sungguh-sungguh, pada saat ini Xiaoyan benar-benar akan menjadi tetua dari klan Xiao mulai sekarang. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, wajah Xiaoli pun tiba-tiba memucat dan ia segera terbatuk tanpa henti. Pada saat ini terlihat jelas bahwa cedera yang diderita oleh Xiaoli sebelumnya benar-benar sangat serius dan belum pulih sepenuhnya. Xiaoyan pun buru-buru mendukung Xiaoli menepuk punggungnya dengan tangan kanannya. Xiaoyan pun segera berkata agar kakek tidak perlu khawatir. Xiaoyan pasti akan mengambil tanggung jawab sebagai tetua yang baik. Pada saat ini kakek belum pulih, oleh karena itu izinkan Xiaoyan membantu kakek untuk kembali dan beristri jahat. Xiaoli pun tersenyum puas dan mengangguk sebelum akhirnya menoleh memerintahkan semua orang untuk pergi. Mendengar perkataan tersebut, semua orang pun segera memberi hormat sebelum akhirnya mereka secara bertahap bubar. Sementara itu Xiaoyan mendukung Xiaoli dan terbang menuju ke pusat keluarga klan Xiao. Sementara itu Xiaoqi buru-buru berjalan untuk mendukung Xiaolong dan mengikuti Xiaoyan dan Xiaoli. Singkat cerita, setelah Xiaoyan mengantarkan Xiaoli, Xiaoyan pun segera kembali ke kamarnya. Xiaoyan menghela nafas lega dan duduk bersila di tempat tidur sebelum akhirnya dengan lambaian telapak tangannya Xiaoyan menutup seluruh ruangan. Sinar cahaya keemasan menyapu dan perlahan-lahan tetap berada di ruangan. Tak lama setelah itu sebuah pagoda segera muncul dan Xiaoyan segera berbalik dan berubah menjadi sinar cahaya yang memasuki pagoda. Begitu Xiaoyan masuk, tak lama sosok Zanlao pun segera muncul di samping Xiaoyan. Zanlao pun segera berkata tampaknya Xiaoyan benar-benar panen kali ini. Xiaoyan pun mengangguk dan berpikir bahwa panen kali ini memang benar-benar tidak sedikit. Xiaoyan pun segera merentangkan kedua telapak tangannya dan sebuah objek energi seperti mata yang menunjukkan warna biru samar muncul di tangan kiri Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, sebuah api yang berwarna merah segera melompat di tangan kanannya. Melihat dua benda aneh yang berada di tangan Xiaoyan ini, senyum pun segera muncul di wajah Zanlao. Tujuan memasuki pemakaman iblis kali ini adalah untuk mencari esensi darah. Zanlao benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan tidak hanya mendapatkan roh hantu tetapi juga mendapatkan kewalianmu. Selain itu, Xiaoyan mendapat keterampilan spiritual dan dipromosikan menjadi Dodi bintang 3. Setelah kembali ke klan Xiao, Xiaoyan juga mendapat api surgawi. Meskipun api surgawi ini di peringkat 23, namun itu masih salah satu dari 3 keajaiban. Zanlao pun segera berkata bahwa Xiaoyan masih belum bisa menyerap hantu ini. Energinya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuh Xiaoyan dan kekuatan Xiaoyan saat ini. Meskipun Xiaoyan sudah menjadi Dodi bintang 3, namun kekuatan dan tubuhnya masih terlalu lemah. Roh hantu peringkat 5 ini jelas bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Xiaoyan pada saat ini. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Zanlao. Xiaoyan juga memahami bahwa kekuatannya benar-benar sangat rapuh di benua Dodi ini. Oleh karena itu Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan membawa kembali hantu itu ke dalam tubuhnya. Bersamaan dengan itu Zanlao pun tiba-tiba mengingatkan Xiaoyan bahwa sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk memurnikan tubuhnya. Sudah waktunya meningkatkan kekuatan fisik dan bersiap untuk menyerap darah ras monster. Xiaoyan harus tahu bahwa menyerap darah ras monster berbeda dengan melebur esensi darah. Namun meskipun begitu, dengan kekuatan Dodi bintang 3 Xiaoyan pada saat ini sudah cukup. Namun masih ada beberapa syarat yang diperlukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera bertanya dengan gugup apakah persyaratannya. Zanlao pun segera berkata jika Xiaoyan ingin menyerap darah ras monster, maka Xiaoyan memerlukan 2 syarat yang diperlukan. Syarat pertama, Zanlao akan menyiapkannya untuk Xiaoyan dan Xiaoyan harus meningkatkan kekuatan fisiknya. Tanpa kekuatan fisik yang cukup, maka Xiaoyan tidak akan dapat menyerapnya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun segera bertanya berapa banyak kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk menyerap darah ras monster. Zanlao pun segera menjawab bahwa Xiaoyan harus memiliki kekuatan fisik dari seorang Dodi bintang 5 biasa. Xiaoyan pun seketika terkejut setelah mendengar perkataan dari Zanlao. Xiaoyan pun segera bertanya apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan tubuh dengan cepat. Zanlao pun sedikit mengerutkan keningnya dan berpikir sejenak. Setelah itu ia pun segera merentangkan tangannya tanpa daya. Sekarang yang ia tahu adalah Xiaoyan harus lebih banyak melatih tubuh kekacauan miliknya.
Namun meskipun dengan begitu Xiaoyan tidak akan bisa mempercepatnya. Zanlao khawatir Xiaoyan benar-benar harus menunggu sampai Xiaoyan mencapai bintang 5. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Setelah itu Xiaoyan berjalan menuju pusat lapisan pemurnian Qi di mana sosok emas Longyi duduk bersila. Xiaoyan merasakan aura Longyi pada saat ini masih sedikit lemah. Tampaknya Longyi benar-benar menderita luka parah pada saat di pemakaman iblis. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya segera berjalan ke samping dan perlahan duduk bersila. Xiaoyan perlahan menutup matanya dan menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Xiaoyan mulai mengoperasikan mantra api dan doki di dalam tubuhnya juga mulai beroperasi dengan cara yang unik. Tiba-tiba energi yang tak terlihat dengan mata telanjang segera berkumpul ke arah Xiaoyan dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Singkat cerita, setelah beberapa saat mata Xiaoyan pun perlahan terbuka. Hembusan udara putih segera dihembuskan dari mulut Xiaoyan. Setelah itu dengan jentikan jarinya Xiaoyan mengeluarkan api surgawi peledak bumi dan menyelidiki-dikinya. Xiaoyan pun segera membuka mulutnya sedikit dan langsung melemparkan api tersebut ke dalam mulutnya. Begitu api surgawi ini ditelan, energi yang berapi-api segera menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Api surgawi pun segera mengalir di sepanjang meridian Xiaoyan dan segera menusuk pembuluh darah menimbulkan rasa sakit. Bersamaan dengan itu api suci kekacauan segera membungkus api surgawi yang baru saja masuk. Api suci kekacauan pun segera memurnikan api surgawi yang baru saja masuk ke tubuh Xiaoyan. Bersamaan dengan itu api surgawi peledak bumi pun mulai mengamuk di dalam tubuh Xiaoyan. Api pun berubah menjadi warna coklat kemerahan dan langsung meledak. Dalam sekejap mata volumenya membesar menjadi ratusan kali lipat. Sementara itu di sisi lain Zanlao pun segera menyadari semua ini. Kekuatan tak terlihat dan kuat segera dilepaskan untuk membungkus Xiaoyan. Pada saat ini di dahi Xiaoyan keringat terus menyembur keluar seperti air terjun. Meskipun api surgawi peledak bumi ini berada di peringkat 23 peringkat api surgawi, namun itu jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Jika bukan karena api suci kekacauan di dalam tubuhnya, Xiaoyan tentu akan membayar mahal untuk hal ini. Sementara itu meskipun begitu api suci kekacauan Xiaoyan berada di peringkat ke-18. Energinya beberapa tingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan api surgawi peledak bumi. Oleh karena itu secara alami ia memiliki penindasan yang kuat terhadap api surgawi peledak bumi. Akhirnya Xiaoyan pun terus berkonsentrasi untuk membungkus api surgawi peledak bumi. Akhirnya setelah cukup lama Xiaoyan pun berhasil menaklukkan api surgawi peledak bumi. Bersamaan dengan itu energi dari api surgawi yang telah melebur pun berenang melalui anggota tubuh dan tulang Xiaoyan. Xiaoyan pun menunjukkan senyum di sudut mulutnya dengan sangat puas. Akhirnya Xiaoyan pun segera memobilisasi energi tersebut untuk bergabung dengan api suci kekacauan. Energi yang sangat besar pun tiba-tiba merembes masuk ke dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini. Singkat cerita setelah cukup lama Zanlao yang menatap ke arah Xiaoyan pun seketika mengerutkan keningnya. Ia bergumam sudah lama sekali mengapa mereka tidak membuat terobosan. Waktu pun terus mengalir hingga tanpa terasa sudah sebulan penuh telah berlalu. Pada saat ini akhirnya Xiaoyan berhasil melahap api surgawi peringkat ke-23. Xiaoyan pun mengepalkan tangannya sejenak ingin merasakan peningkatan kekuatan setelah ia menelan api surgawi ini. Pada saat kelima jarinya disatukan, wajah Xiaoyan pun tiba-tiba berubah drastis. Xiaoyan merasakan tubuhnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Doki Xiaoyan juga meningkat pesat tetapi Xiaoyan tidak merasakan adanya tanda-tanda akan menerobos. Xiaoyan pun kebingungan sebelum akhirnya bertanya kepada Zanlao mengapa Xiaoyan tidak menerobos. Xiaoyan baru saja dipromosikan menjadi bintang 3 Dodi dan Xiaoyan baru saja melahap api surgawi. Tetapi Xiaoyan bahkan belum memasuki tahap awal menengah dari bintang 3. Menanggapi hal tersebut, Zanlao pun segera berkata bahwa jika Xiaoyan sudah berada di bintang 3 Dodi, maka pembagiannya lebih simpel. Mendengar perkataan dari Zanlao, Xiaoyan pun segera kembali bertanya apakah maksud dari Zanlao mulai dari bintang 3 hanya ada awal, tengah, akhir, dan puncak. Apakah pada tingkat ini tidak ada tingkat detail dasar seperti menengah, lanjutan, dan puncak?
Zanlao pun mengangguk dan segera menjelaskan bahwa di bintang pertama dan kedua, karena semua orang baru saja datang ke benua Dodi, mereka mungkin tidak terbiasa dengan promosi yang lambat. Oleh karena itu banyak divisi yang mendetail sehingga Dodi yang baru memiliki motivasi untuk maju, mereka tidak akan tenggelam dalam tahun-tahun yang panjang. Sementara dengan tingkat 3 ke atas, orang-orang pasti sudah terbiasa dengan kecepatan promosi di benua ini. Oleh karena itu mereka menghilangkan tahapan detail seperti itu. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya karena Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui tentang hal ini. Xiaoyan pun segera berkata jika begitu permasalahannya, apakah di masa depan Xiaoyan tidak akan merasakan bentuk naik level. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan menghitung waktu dan pada saat ini sudah waktunya untuk menikahi Xiaoqi. Setelah itu Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya ke arah Zanlao dan menghilang ke menara dalam sekejap. Dengan kilatan cahaya, sosok Xiaoyan pun akhirnya telah muncul di ruangannya. Setelah itu dengan lambaian telapak tangan Xiaoyan, ia pun segera mengembalikan pagoda ke dalam cincin penyimpanannya. Akhirnya Xiaoyan pun segera keluar dari ruangannya dan berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke kejauhan. Singkat cerita, akhirnya Xiaoyan pun tiba di depan pintu balai dari klan Xiao. Ketika Xiaoyan memasuki aula, Xiaoli pun sedang duduk di dalam berbicara dan tertawa bahagia bersama para tetua. Melihat Xiaoyan yang masuk, Xiaoli pun mengangguk sambil tersenyum sebelum akhirnya menunjuk ke kursi kosong di sampingnya dan memerintahkan Xiaoyan untuk duduk. Xiaoyan pun menangkupkan tangannya kepada para tetua sebelum akhirnya menghampiri Xiaoli dan duduk di sampingnya.